Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dr. Febi Febrian, SEMM, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Ibu Keri Adelina, selaku pembimbing lapangan. Perkenalkan, nama saya Najriatul Muhafadah dengan NPM 412242110448, mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil magang saya dengan judul Sistem Manajemen Risiko Operasional pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu berisi daftar pembahasan. Dalam daftar pembahasan ini terdiri dari 5 bab yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, selanjutnya bab 2 profil perusahaan dan aktivitas magang, bab 3 pembahasan, bab 4 kesimpulan dan juga rekomendasi, dan yang terakhir bab 5 yaitu refleksi diri. Nah, di bab 1 pendahuluan yaitu berisi latar belakang. Latar belakang dari laporan magang ini adalah dalam industri perbankan yang semakin berkembang secara dinamis dan juga kompleks, risiko operasional menjadi salah satu tantangan utama yang harus dikelola dengan baik. Risiko operasional dalam perbankan mencakup beberapa faktor seperti kegagalan sistem teknologi informasi, kesalahan manusia, fraud, serta gangguan eksternal yang dapat mengancam stabilitas operasional dan reputasi bank. Nah, dalam perbankan syariah, tantangan dalam manajemen risiko operasional menjadi semakin kompleks karena adanya prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi. Risiko operasional dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup aspek teknis dan juga regulasi saja, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Oleh karena itu, implementasi manajemen risiko operasional yang efektif akan mendukung stabilitas dan keberlanjutan industri perbankan syariah, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta memperkuat daya saing bank syariah di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan sekaligus prinsip-prinsip syariah. Sistem manajemen risiko operasional adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan juga alat yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola risiko yang dapat mengganggu operasi mereka. Sistem ini tidak hanya membantu dalam memitigasi potensi kerugian saja, tetapi juga memberikan panduan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan ketahanan organisasi terhadap perubahan yang tidak diduga. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, saya memilih judul terkait dengan sistem manajemen risiko operasional pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai objek dalam menyusun laporan akhir magang ini. Selanjutnya yaitu bab 2 berisi profil perusahaan dan juga aktivitas magang, di mana di dalamnya berisi sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi misi, dan juga aktivitas selama magang berlangsung. Nah, yang pertama yaitu sejarah Bank Muamalat. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau BMI merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat di hadapan Yudo Paripurno SH, notaris di Jakarta. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pengusaha muslim yang kemudian didukung oleh pemerintah Republik Indonesia.
Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Hijriah. Dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan peroleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1223-MK.013-1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 430-KMK.013-1992 tentang pemberian izin usaha perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992. Sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 131-KMK.017-1995 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan nomor 430-KMK.013-1992 tentang pemberian izin usaha perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor S9388-MK.5-2006 tanggal 28 Desember 2006, perseroan memperoleh status bank persepsi yang mengizinkan perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Nah, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2013, perseroan telah menjadi peserta program program penjaminan lembaga penjamin simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan nomor S617/DPMR/7/2013 perihal kepesertaan lembaga penjamin simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Haji nomor 4/BPKH 00/2018 tanggal 28 Februari 2018. Nah, selanjutnya BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti sukuk subordinasi, mudharabah, asuransi syariah atau asuransi takaful, dana pensiun lembaga keuangan muamalat, DPLK muamalat, dan multi finance syariah atau Al-Ijaro Indonesia Finance yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk syar'i yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Nah, produk syar'i ini atau produk syar'i Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai kartu debit syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel sebagai internet banking seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Nah, seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebar sayap dengan terus mengembangkan jaringan kantor cabangnya yang tidak hanya di Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, juga di luar di Kuala Lumpur, Malaysia, dan menjadi bank pertama Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, bank telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 kantor cabang di Malaysia. Operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM muamalat, 120.000 jaringan ATM bersama dan ATM Prima, 51 unit mobil kas keliling.
Selanjutnya, BMI melakukan rebranding pada logo bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai bank syariah Islami, modern dan juga profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasinya, yaitu Al-Ijaro Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui dana pensiun lembaga keuangan, Muamalat Institute yaitu lembaga yang mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, dan Baitul Mal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. Baik, selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Berikut adalah struktur organisasi dari Bank Muamalat. Selanjutnya yaitu ada visi misi, di mana visi dari Bank Muamalat sendiri yaitu menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Selanjutnya misinya yaitu membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional, serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan magang. Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau di Bank Muamalat Cabang Bandung yang beralamat di Jalan Buah Batu nomor 276A, Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat dengan nomor pos 40265. Pelaksanaan kegiatan magang ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, terhitung dari tanggal 1 Oktober 2024 sampai 3 Januari 2025. Jadwal kerja selama magang berlangsung yaitu setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore. Selanjutnya bentuk kegiatan magang yaitu saya melaksanakan magang di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ini selama kurang lebih 3 bulan, dan selama periode magang ini saya ditempatkan di FOP Region Jabar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, tepatnya pada divisi custody. Nah, selama magang saya bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen pembiayaan milik nasabah. Dalam pelaksanaannya, saya diberi beberapa tugas, seperti yang pertama yaitu inventarisasi data milik nasabah, selanjutnya scanning dokumen milik nasabah, selanjutnya yaitu labeling identitas milik nasabah pada londok dan juga safekeeping, selanjutnya itu register dokumen lunas, selanjutnya yaitu stock of dokumen pembiayaan non-jaminan, selanjutnya yaitu filing dokumen pembiayaan aktif, dan yang terakhir yaitu membantu proses digitalisasi arsip dokumen. Nah, tugas saya yang pertama yaitu inventarisasi data milik nasabah. Proses pencatatan dan inventarisasi dokumen milik nasabah dana bergulir syariah tepatnya dilakukan dengan memasukkan informasi secara rinci di dalam format Excel. Setiap jenis dokumen yang dimiliki oleh nasabah seperti perjanjian pembiayaan, bukti transaksi, dan juga laporan keuangan dicatat agar dapat terorganisir dengan baik. Selanjutnya yaitu scanning dokumen milik nasabah. Nah, untuk mendukung pengelolaan dokumen yang lebih efektif, dilakukan proses scanning terhadap dokumen-dokumen milik nasabah. Karena proses ini bertujuan untuk mengubah dokumen fisik menjadi format digital sehingga lebih mudah disimpan, diakses, dan juga dikelola. Selanjutnya yaitu labeling identitas milik nasabah pada londok dan juga safekeeping, di mana dalam rangka memastikan identitas nasabah tercatat dengan rapih dan mudah diakses, dilakukan proses pelabelan identitas pada londok dan juga safekeeping, di mana proses ini dimulai dengan memasukkan data nasabah ke dalam format Excel, mencakup informasi penting seperti nama, nomor identitas, dan yang lainnya. Selanjutnya dilakukan integrasi dalam Canva melalui fitur hyperlink sehingga data yang telah dimasukkan ke dalam Excel dapat terhubung secara otomatis.
dan digunakan untuk autofill dalam pembuatan label identitas nasabah. Selanjutnya yaitu register dokumen lunas. Sebagai bagian dari pengelolaan administrasi yang tertib, dilakukan proses registrasi terhadap dokumen-dokumen lunas milik nasabah. Proses ini bertujuan untuk mencatat dan mendokumentasikan setiap dokumen yang telah selesai masa pembiayaannya, sehingga memudahkan pemantauan serta pencarian data di kemudian hari. Selanjutnya yaitu stock of name, dokumen pembiayaan non-jaminan. Nah, untuk memastikan kelengkapan dan ketertiban administrasi, dilakukan proses stock of name terhadap dokumen pembiayaan non-jaminan. Nah, proses ini bertujuan untuk mengecek, mencatat, dan juga memverifikasi keberadaan serta kondisi dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan tanpa jaminan. Selanjutnya itu filing dokumen pembiayaan aktif, di mana proses ini itu untuk memastikan pengelolaan dokumen yang tertata dengan baik, dilakukanlah proses filing terhadap dokumen pembiayaan aktif ini. Proses ini mencakup penyimpanan, pengelompokan, dan pengarsipan dokumen. Nah, selanjutnya yaitu membantu proses digitalisasi arsip dokumen dengan upayanya meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan data. Dilakukan proses digitalisasi arsip dokumen ini. Proses ini mencakup pemindaian dokumen fisik menjadi format digital, pengelompokan berdasarkan kategori tertentu, serta penyimpanan dalam sistem yang mudah diakses. Nah, berikut dokumentasi kegiatan selama saya melaksanakan kegiatan magang atau dokumentasi aktivitas-aktivitas yang sudah saya sebutkan tadi dalam proses magang saya. Baik, selanjutnya ada bab 3 pembahasan yang di dalamnya berisi landasan teori dan juga analisis. Nah, yang pertama yaitu adalah landasan teori. Dan di landasan teori ini ada berisi beberapa teori-teori yang berkesinambungan dengan laporan magang saya ini. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, manajemen merupakan suatu aktivitas manusia yang dapat dijumpai dalam setiap organisasi formal, baik yang sifatnya sederhana maupun sampai pada organisasi yang kompleks, organisasi pemerintah atau swasta, termasuk organisasi pendidikan, organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen operasional. Manajemen operasional adalah cabang dari manajemen yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian proses produksi serta aktivitas bisnis sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya baik manusia, teknologi, peralatan, dan juga bahan baku digunakan secara optimal guna menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya di sini ada manajemen operasional perbankan. Nah, manajemen operasional perbankan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh aktivitas operasional di dalam lembaga perbankan guna memastikan kelancaran dan efisiensi layanan. Tujuan utama dari manajemen operasional dalam perbankan adalah untuk mengelola sumber daya secara optimal, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan seperti BI dan juga OJK. Selanjutnya yaitu ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi tujuan suatu organisasi atau individu. Nah, tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi kerugian, mengoptimalkan peluang, serta memastikan keberlanjutan dan stabilitas organisasi atau bisnis. Dalam industri perbankan, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Selanjutnya di sini ada manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasional perusahaan.
Risiko operasional mencakup beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran proses bisnis sehari-hari, termasuk gangguan rantai pasokan, kegagalan sistem, dan ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya manusia. Strategi manajemen risiko operasional membantu perusahaan dalam mengantisipasi potensi masalah dan menerapkan tindakan pencegahan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada manajemen risiko operasional perbankan dan juga perbankan syariah. Nah, manajemen risiko operasional perbankan merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Selanjutnya, manajemen risiko operasional dalam perbankan syariah sebenarnya memiliki kesamaan dengan manajemen risiko operasional di sektor perbankan konvensional. Akan tetapi, ada beberapa aspek yang unik terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko operasional tidak hanya berfokus pada faktor internal dan juga eksternal saja, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan juga masyir. Baik, setelah membahas tentang landasan teori, di sini ada analisis. Yang pertama yaitu sistem manajemen risiko operasional. Bank Muamalat telah menerapkan sistem manajemen risiko operasional untuk menjamin kelangsungan operasional yang aman dan efisien. Sistem ini mencakup berbagai kebijakan dan juga prosedur yang dirancang sesuai dengan regulasi perbankan syariah serta ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, komponen utama dari sistem manajemen risiko operasional yang diterapkan yaitu yang pertama ada identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap produk, aktivitas layanan, dan aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Yang kedua yaitu pengukuran risiko yang bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas bank untuk dibandingkan dengan risk appetite bank sehingga bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk mengcover residual risiko itu. Yang ketiga yaitu pemantauan risiko dilakukan dengan membandingkan limit risiko dengan eksposur risiko yang dihadapi. Yang keempat yaitu pengendalian risiko, di mana bentuk pelaksanaan mitigasi atas potensi risiko yang ada. Yang kedua yaitu ada organisasi manajemen risiko operasional. Dalam surat edaran OJK yang di dalamnya membahas tentang penerapan manajemen risiko operasional mencakup beberapa hal, termasuk di dalamnya organisasi manajemen risiko operasional tersebut. Nah, organisasi manajemen risiko operasional pada Bank Muamalat itu adalah memastikan bahwa DPS, Dewan Komisaris dan juga direksi serta komite di bawahnya melaksanakan fungsinya dengan baik. Termasuk dalam organisasi manajemen risiko adalah dibentuknya unit kerja terkait dengan operasional yang terdiri dari 3 lini pertahanan manajemen risiko dengan fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada strategi manajemen risiko operasional. Dalam rangka penerapan sistem manajemen risiko operasional, Bank Muamalat memiliki beberapa strategi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan juga memitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank. Nah, beberapa strategi manajemen risiko operasional yang dimaksud yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas penerapan dan pemantauan risiko operasional melalui program operasional risk champion yang memfasilitasi proses manajemen risiko operasional di unit kerja masing-masing. Selanjutnya, memastikan kinerja pencapaian atas risk appetite dan risk tolerance bank atas risiko operasional. Nah, selanjutnya melaksanakan program budaya risiko melalui penyampaian operational risk awareness kepada seluruh karyawan. Nah, selanjutnya menjaga agar kerugian risiko operasional bank berada di bawah risk tolerance untuk risiko operasional. Selanjutnya melakukan pemantauan atas proyek perbaikan terkait dengan risiko operasional yang menjadi perhatian bank, antara lain terkait dengan kualitas data dan dokumentasi pembiayaan. Selanjutnya memastikan bahwa setiap aktivitas yang dijalankan
wajib dilengkapi dengan prosedur yang digunakan sebagai panduan standar dan dilakukan kaji ulang secara berkala. Selanjutnya, memisahkan tugas dan fungsi berdasarkan konsep 4S Principles yang jelas untuk memastikan objektivitas dan menghindari benturan kepentingan. Selanjutnya, melakukan kajian risiko terhadap proses atau produk bank. Selanjutnya, melakukan penguatan sistem keamanan TI, stabilitas sistem dan penguatan infrastruktur TI. Selanjutnya, menyelesaikan proses sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan. Selanjutnya, melakukan perbaikan risiko keamanan dan ketahanan cyber untuk mengantisipasi serangan cyber. Selanjutnya, mengimplementasikan perangkat risiko operasional dalam pengelolaan risiko operasional bank. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan business continuity management untuk mengendalikan risiko akibat kejadian eksternal. Baik, selanjutnya di sini ada bab 4 yang berisi kesimpulan dan juga rekomendasi. Nah, yang pertama yaitu kesimpulan. Dalam kegiatan magang yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen risiko operasional diterapkan oleh Bank Muamalat telah mengembangkan strategi yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memitigasi risiko operasional guna menjaga keberlangsungan bisnis serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan juga regulasi perbankan. Nah, secara keseluruhan, sistem manajemen risiko operasional yang diterapkan oleh Bank Muamalat telah dirancang dengan baik untuk menciptakan operasional yang efisien, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah serta regulasi perbankan. Dengan adanya pendekatan yang menyeluruh, bank dapat mengurangi potensi kerugian operasional, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta memastikan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya di sini ada rekomendasi. Yang pertama yaitu bagi perusahaan tempat magang. Di sini ada 2 rekomendasi. Yang pertama yaitu penguatan implementasi teknologi digital dalam mengembangkan sistem otomatisasi dalam pengelolaan risiko guna mempercepat identifikasi, pelaporan, dan juga mitigasi risiko operasional. Yang kedua yaitu meningkatkan pengawasan dan kepatuhan melalui evaluasi berkala terhadap kepatuhan unit kerja terhadap standar operasional prosedur atau SOP dan regulasi perbankan syariah. Selanjutnya bagi perguruan tinggi, yang pertama, pihak kampus diharapkan untuk menyampaikan penjelasan terkait informasi dan pelaksanaan magang, sehingga mahasiswa dapat menyiapkan apa saja yang telah diinformasikan sebelumnya. 2, diharapkan dari kampus lebih banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan agar memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan rekomendasi tempat magang. Dan yang terakhir yaitu memperjelas lagi timeline mulai dan berakhirnya magang antara perusahaan dan mahasiswa magang. Selanjutnya di sini ada bab 5 yang berisi refleksi diri selama magang berlangsung. Nah, selama kurun waktu 3 bulan menjalani kegiatan magang ini banyak sekali pengalaman dan juga pembelajaran yang saya peroleh dan tidak saya peroleh selama masa perkuliahan. Nah, kegiatan magang ini membantu saya dalam mengelola waktu, dalam meningkatkan ketelitian, dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Selama menjalani magang di Bank Muamalat Cabang Bandung ini, saya memperoleh pembelajaran yang sangat berharga, khususnya dalam keterampilan dan dalam bidang manajemen dan juga manajemen operasional. Nah, berikut beberapa refleksi pribadi saya dalam periode magang ini. Yang pertama yaitu kemampuan beradaptasi. Selama magang di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau Bank Muamalat Cabang Bandung telah menguji kemampuan saya untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis dan tuntutan pekerjaan yang beragam. Saya belajar untuk cepat berpikir, menghadapi tantangan, dan menyelesaikan tugas dengan efisien dan juga tepat waktu. Selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi. Selama magang berlangsung, saya menyadari pentingnya komunikasi yang jelas dan juga efektif dalam berinteraksi dengan atasan, supervisor, serta tim magang. Saya belajar untuk menyampaikan informasi yang tepat, mendengarkan dengan baik, dan berdiskusi secara profesional dalam menjelaskan tugas yang ada. Nah, kemampuan ini membantu saya untuk bekerja secara lebih kolaboratif dan efisien dalam lingkungan kerja.
Selanjutnya itu pengelolaan waktu. Selama periode magang berlangsung, saya banyak belajar bagaimana cara mengelola waktu dengan baik dan menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang telah ditentukan. Menghadapi berbagai pekerjaan yang prioritas yang berbeda, mengajarkan saya untuk membuat jadwal yang efektif dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar produktivitas tetap terjaga. Selanjutnya itu kepemimpinan dan kerjasama. Melalui interaksi dengan berbagai pihak dalam tim, saya belajar tentang pentingnya kerjasama tim dan bagaimana peran masing-masing individu berkontribusi pada tujuan bersama. Saya juga menyadari bagaimana sikap kepemimpinan yang baik dapat mendorong anggota tim untuk bekerja lebih baik dan juga lebih efisien lagi. Selanjutnya yaitu peningkatan keterampilan teknis. Selama magang berlangsung, saya mendapatkan kesempatan untuk mengasah keterampilan teknis dalam penggunaan perangkat lunak yang relevan dengan pekerjaan di bidang operasional bank. Saya juga merasa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi yang mendukung kelancaran operasional sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu kesadaran akan etika kerja. Saya juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika kerja yang baik dalam dunia profesional. Pengalaman magang ini mengajarkan saya tentang pentingnya integritas, tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas serta menjaga hubungan baik dengan rekan sesama kerja dan juga pihak lain. Baik, sebelum menutup presentasi laporan magang ini, saya akan menunjukkan beberapa dokumentasi kegiatan selama magang berlangsung di Bank Muamalat Cabang Bandung. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan magangnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi magang saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga sikap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.